Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah, ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap bugar, tetap semangat, semakin sabar dan semakin bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, kembali hadir di ruang dengar Anda, program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan kali ini kembali hadir rubrik Kisah-Kisah Teladan. Bersama saya Umar Abdullah sebagai naratornya dan penulis naskahnya, dan David Langga sebagai penata suara dan lagunya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Pendengar yang budiman, mungkin kita membayangkan ketika syariat Islam diterapkan, umat-umat agama lain bakal dipinggirkan, bakal sengsara, dan bakal dikejar-kejar. Bayangan itu muncul mungkin karena ketidaktahuan kita bagaimana syariat Islam mengatur hubungan antara pemeluk agama dalam sistem kemasyarakatan Islam. Mungkin pula karena adanya stigma negatif yang sengaja dihembus-hembuskan oleh orang-orang yang tidak suka jika sistem Islam diterapkan. Apalagi isu terorisme yang dilekatkan pada Islam akhir-akhir ini juga dihembus-hembuskan kembali setelah beberapa waktu yang lalu sudah tidak laku. Oleh karena itu, pendengar yang budiman, kali ini Voice of Islam mengangkat topik toleransi beragama dalam sistem Islam. Pendengar yang budiman, sejak awal diterapkannya sistem Islam dalam bingkai Daulah Islamiyah atau negara Islam, utusan Allah yang agung, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya aturan mengenai hubungan antar warga negara yang berbeda agama. Apa saja hak-hak mereka dan apa saja kewajiban-kewajiban mereka. Pendengar yang beriman, di sisi lain, Islam juga mengatur bahwa dalam hal peribadahan dilarang melakukan sinkretisme. Dilarang pula bagi kaum muslimin untuk mengikuti peribadahan non-muslim, seperti ikut merayakan hari raya agama non-muslim. Sehingga di dalam sistem Islam terlihat dengan jelas ketika bermuamalah, muslim dan non-muslim dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling tolong untuk kemaslahatan bersama sebagai sesama warga negara. Namun dalam hal peribadahan, masing-masing pemeluk agama tidak saling mencampuri. Pendengar yang budiman, prinsip ini diterapkan dengan sangat indahnya dalam sistem Islam, hingga Daulah Islam sering menjadi tempat perlindungan bagi pemeluk-pemeluk non-Islam yang teraniaya di negerinya sendiri. Di dalam sistem Islam,
warga non-muslim tidak boleh dipaksa masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din. Artinya, tidak ada paksaan dalam memasuki Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, innahu man kana ala yahudiyyatihi wa nasraniyatihi fala yuftahu anha. Artinya, sesungguhnya siapa saja yang masih dalam keyahudiannya dan kenasroniannya, maka janganlah ia difitnai atau dihalang-halangi dari agamanya. Demikianlah, kepada non-muslim, sistem Islam memberikan toleransi kepada mereka untuk mengikuti apa yang mereka yakini dan apa yang mereka sembah. Begitu pula terhadap perbuatan yang telah dibiarkan oleh Rasulullah SAW, seperti kebiasaan mereka minum khamr. Dalam masalah pernikahan, diserahkan kepada kita mereka masing-masing. Dan dalam hal peribadahan, sistem Islam memberikan toleransi yang cukup besar kepada non-muslim, termasuk dalam merayakan hari raya masing-masing agama. Perlindungan keluarga non-muslim ini selama mereka taat dan tunduk pada sistem Islam ini telah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Khulafaur Rasyidin, kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah dan sultan-sultan di seluruh wilayah Daulah Khilafah Islamiyah, mulai dari Spanyol hingga Indonesia. Pendengar yang beriman, ketika mendirikan Daulah Islam di Madinah, Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negara membuat perjanjian Madinah atau Wathiqah Madinah yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dari Mekah dan kaum muslimin dari Madinah, juga hubungan kabilah-kabilah Yahudi dengan kaum muslimin dan siapa saja yang bersedia menjadi warga negara Daulah Islamiyah di Madinah. Hubungan kaum Yahudi dengan kaum mukmin diletakkan di tengah-tengah teks perjanjian. Berikut ini bunyinya. Orang-orang yang mengikuti kami dari kalangan Yahudi, maka baginya pertolongan, mereka tidak dianiaya dan tidak saling tolong-menolong dalam menghadapi kaum mukmin. Demikianlah, siapa saja orang Yahudi yang mau menjadi rakyat negara Islam, mereka berhak mendapatkan perlindungan negara dan hak yang sama dalam muamalah bersama-sama kaum muslimin. Dan di bagian akhir perjanjian Madinah tersebut disebutkan nama-nama kabilah Yahudi yang bersedia tunduk dengan sistem Islam tersebut. Mereka adalah Yahudi Bani Auf, Bani Najjar, Bani Harith, Bani Sa'adah, Bani Jashim, dan Yahudi Bani Tha'labah. Ada beberapa kabilah yang awalnya tidak mau terikat perjanjian Madinah, namun kemudian turut menandatangani perjanjian ini, seperti Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Namun dalam hal peribadahan, Rasulullah Muhammad SAW tidak memperkenankan antar pemeluk agama saling bercampur baur ketika beribadah. Penetapan Rasulullah ini nampak jelas ketika Rasulullah melarang orang-orang musyrik melakukan tawaf di Baitullah yang biasanya mereka lakukan dengan telanjang, sehingga Baitullah hanya diperkenankan untuk peribadahan kaum muslim. Nah, bagaimana bentuk penetapan Rasulullah ini? Beginilah kisahnya. Saat itu, tahun ke-9 Hijriah, menjelang musim haji, Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negara mengutus Abu Bakar sebagai Amirul Hajj untuk meluruskan tata cara haji kaum muslimin, karena orang-orang musyrikin melaksanakan ibadah haji versi mereka. Abu Bakar pun berangkat bersama kaum muslimin. Saat itulah turun surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Ketika itu dikatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau surat Al-Baro'ah itu engkau kirim kepada Abu Bakar?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tugas ini tidak boleh dijalankan kecuali seseorang dari keluargaku." Pendengar yang budiman, Rasulullah Muhammad SAW kemudian memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sepupu beliau, dan bersabda, "Wahai Ali, berangkatlah dengan membawa kisah permulaan surat Al-Baro'ah dan umumkan kepada manusia di hari penyembelihan kurban ketika orang-orang berkumpul di Mina bahwa orang kafir tidak masuk surga, orang musyrik tidak boleh melakukan haji setelah tahun ini, orang telanjang
tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Dan barang siapa mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka perjanjian tersebut berlaku hingga waktunya. Pendengar yang budiman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an segera berangkat dengan mengendarai unta Rasulullah SAW, Al-Atba, hingga bertemu Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat Ali bin Abi Thalib, ia bertanya kepadanya, "Wahai Ali, engkau menjadi amir atau bawahan?" Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Bawahan." Maka Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib pun berjalan. Kemudian Abu Bakar melaksanakan ibadah haji dengan manusia, sedang orang-orang Arab pada tahun tersebut tetap melaksanakan ibadah haji seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih berada di zaman jahiliyah. Pada hari penyembelihan hewan kurban, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berdiri lalu mengumumkan kepada manusia seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya orang kafir tidak masuk surga. Orang musyrik tidak boleh melakukan ibadah haji setelah tahun ini. Orang telanjang tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Siapa saja yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW, maka perjanjian tersebut berlaku hingga waktunya. Dan tenggang waktu bagi manusia adalah 4 bulan sejak pengumuman ini diberikan kepada mereka. Setelah itu, hendaklah setiap kaum pulang ke tempat mereka yang aman atau negeri mereka. Karena setelah itu tidak ada perjanjian bagi orang musyrik kecuali orang yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW hingga waktu tertentu. Maka perjanjian tersebut berlaku hingga waktunya." Demikianlah, setelah tahun ke-9 Hijriah itu, tidak ada lagi orang musyrik yang melaksanakan ibadah haji dan tidak ada lagi orang telanjang yang melakukan tawaf di sekitar Baitullah. Pendengar yang budiman, perlindungan sistem Islam terhadap tempat-tempat ibadah non-muslim pun nampak jelas, bahkan dalam perang jihad fi sabilillah. Saat Abu Bakar menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negara, Abu Bakar memberikan nasihat kepada panglima perangnya, Khalid bin Walid. "Instruksi saya kepada Khalid, janganlah kalian membunuh orang lanjut usia, jangan membunuh wanita, jangan menebang pepohonan, juga jangan meruntuhkan orang-orang yang mencari keamanan di dalamnya, jangan menghancurkan rumah-rumah ibadah, jangan menghalangi orang untuk mendapatkan air, dan jangan membunuh anak kecil." Demikianlah pendengar yang budiman, prinsip memberi perlindungan kepada non-muslim berikut memberikan toleransi dalam urusan ibadah, namun tidak turut dalam urusan ibadah mereka, juga ditunjukkan oleh Khalifah Tsani, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, beginilah kisahnya. Pada tahun 15 Hijriah atau bertepatan dengan 535 Masehi, Baitul Muqaddas alias Yerusalem dibebaskan oleh pasukan jihad kaum muslimin dari cengkraman imperialis Romawi Bizantium. Umar bin Khattab sang khalifah membuat perjanjian Umar atau dikenal juga dengan perjanjian Ilya yang berisi perlindungan khilafah terhadap kaum Nasrani Yerusalem sebagai warga negara, juga perlindungan terhadap tempat-tempat ibadahnya. Uskup Severinus yang menjadi uskup agung bagi warga Nasrani Yerusalem sangat gembira dengan perlakuan sistem Islam terhadap mereka. Uskup Severinus kemudian mengajak Khalifah Umar bin Khattab jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Yerusalem. Ketika sampai di gereja Anastasis, waktu sholat pun tiba. Uskup Severinus meminta kepada Umar untuk melaksanakan sholat di gereja Anastasis karena itu juga rumah Tuhan. Namun Umar bin Khattab menolak. Umar juga menolak sholat di gereja Konstantin di dekat gereja Anastasis tersebut. Di depan ambang pintu gereja itu, kaum Nasrani sudah menghamparkan permadani untuk sholat, tapi Umar menolak. Umar akhirnya sholat di tempat lain, yakni di dekat batu suci di bekas reruntuhan kuil Sulaiman. Di tempat inilah, kaum muslimin kemudian mendirikan masjid yang indah, yaitu Masjid Al-Aqsa. Pada masa Umar, masjid ini didirikan sangat sederhana, seperti Masjid Nabawi di Madinah ketika pertama kali dibangun. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Khulafaur Rasyidin ini diikuti oleh kaum muslimin, oleh para khalifahnya dan para sultannya. Tercatat dalam sejarah bagaimana adil dan indahnya
perlakuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap kaum Nasrani Yerusalem, perlakuan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terhadap kaum Nasrani dan Yahudi Yerusalem, perlakuan penguasa Muslim di Andalusia terhadap penganut Yahudi, hingga para penganut Yahudi mencapai masa keemasan ketika mereka di bawah naungan sistem Islam. Dan di Indonesia bisa kita lihat bagaimana para sultan yang menerapkan syariat Islam memberikan toleransi kepada penganut agama selain Islam. Candi-candi Buddha, candi Hindu, kelenteng, wihara, dan gereja tetap berdiri. Kerusakan yang terjadi pada tempat-tempat ibadah itu bukan karena para sultan yang menerapkan syariat Islam, tapi karena bencana alam atau tangan-tangan jahil yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kehidupan berkeluarga dan bertetangga baik antara pemeluk agama yang berbeda-beda pun kita rasakan setelah syariat Islam diterapkan di Indonesia, yang berakhir pada tahun 1904 Masehi, ketika Kesultanan terakhir Indonesia, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam, dikalahkan oleh Imperialis Belanda. Sejak itu, keindahan sistem Islam yang menaungi seluruh warga negara mulai meredup hingga saat ini. Demikian pendengar yang beriman, kisah-kisah teladan kali ini mudah-mudahan memberikan pelajaran dan teladan yang berharga untuk kita semua, baik muslim maupun non-muslim. Satu hal lagi yang harus kita lihat dengan kejujuran, bahwa sinkretisme hanya membuat orang tidak terikat pada agama apapun, yang ujung-ujungnya membuat orang jadi liberal, serba bebas. Upaya sinkretisme sudah ditolak oleh Rasulullah SAW, baik sebelum berdiri daulah Islam maupun setelahnya. Dan pada kenyataannya, orang-orang liberal yang menyerukan sinkretisme atau pencampuran perayaan hari raya itu juga bukanlah orang yang taat pada Islam. Banyak di antara mereka yang meremehkan sholat, bahkan sudah tidak sholat sama sekali. Mereka pun bukan penganut yang taat pada Kristen, pada Yahudi, pada Buddha, pada Hindu. Yang mereka lakukan hanyalah membebaskan manusia dari keterikatan pada ikatan apapun, ikatan akidah, ikatan kebangsaan, dan ikatan kemanusiaan, atau ikatan apapun. Yang mereka lakukan hanya memuaskan hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya. Agama tidak dipakai lagi jika itu menghalangi keliaran pornografi, porno aksi, dan kebejatan nafsu seksnya. Kebangsaan akan dikhianati jika itu menghalangi pengerukan kekayaan alam di negerinya sendiri. Dan kemanusiaan akan disingkirkan jika kerakusan akan harta sudah bicara. Pendengar yang budiman, kenyataan pula bahwa kaum non-muslim teraniaya dalam sistem yang bukan sistem Islam. Kaum Nasrani teraniaya di masa pemerintahan Romawi, baik di Syam maupun di Roma. Katolik dan Protestan berperang agama ketika gereja memasakkan pemahaman tertentu kepada umat Kristen Eropa. Yahudi terusir dari Spanyol ketika terjadi pemaksaan agama oleh Ratu Isabella dari Castilla. Kemudian mereka berbondong-bondong menuju perlindungan Sultan Bayazid dari Kesultanan Turki Utsmani. Yahudi dihabisi Hitler di Jerman dan ditekan oleh Mussolini di Italia ketika kekuatan Nazi berkuasa di Jerman dan kekuatan fasis berkuasa di Italia. Pemeluk Islam, Nasrani, dan Yahudi ditekan saat komunis berkuasa di Uni Soviet dan Cina. Karena bagi orang sosialis komunis, agama hanyalah candu bagi masyarakat. Dan ketika kapitalis sekuleris liberal berkuasa di negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam, beragama Nasrani, dan Yahudi, merajalelalah kebejatan moral. Penduduk Muslim, Kristen, dan Yahudi diajak ke pergaulan bebas yang sangat ditentang oleh ketiga agama samawi ini. Penduduk Muslim, Kristen, dan Yahudi diprovokasi untuk menanggalkan pakaian mereka yang menutup aurat. Pornografi dan porno aksi merajalela di tengah-tengah kaum Muslimin, kaum Kristen, dan kaum Yahudi ketika kapitalisme berkuasa atas mereka. Oleh karena itu, kepada non-Muslim, tetaplah aman bersama kami kaum Muslimin. Janganlah kalian resah, gelisah bertetangga dengan kami kaum Muslimin, karena harta, nyawa, dan kehormatan kalian dijamin oleh junjungan kami Rasulullah Muhammad SAW selama Islam diterapkan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari Muslim dan non-Muslim, ayo kita dukung penerapan sistem Islam yang akan mengayomi dan melindungi seluruh warga negara, Muslim dan non-Muslim, dengan pengayoman dan perlindungan yang sempurna. Mari. Demikian kisah-kisah teladan kali ini. Kritik, saran, masukan
silakan SMS ke 0856 9492 4411 untuk info topik-topik yang akan disiarkan oleh Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, dan info-info lainnya silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Umar Abdullah sebagai narator dan penulis naskahnya, Davi Erlangga sebagai penata musik dan lagunya, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampaikan apa yang Anda terima dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Kau bagai cahaya surga yang menyingkap gelap dunia. Kau datang sebagai karunia, rizki Allah bagi manusia. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Kau penuntun yang sempurna, teladan tak tercela. Jalan terang telah kau buka untuk menuju hidup mulia. Ya Nabi, salam bagimu. Ya Rasul, salam untukmu. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan jiwaku. Ku rindu kehadiranmu dalam hati dan Pengumuman. Berikut ini akan saya bacakan pendengar Voice of Islam yang terpilih mendapatkan bingkisan dari Voice of Islam. Dengarkan. Seluruh Indonesia kami bagi ke dalam 20 wilayah. Untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan, yang terpilih adalah Miftahul Khairah dengan alamat di Jalan Manuruki Raya 1, nomor 2C, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Manuruki, Makassar. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selamat kepada pendengar terpilih. Bingkisan untuk Anda silakan diambil di radio di mana Anda biasanya mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam. Untuk wilayah yang lain, besok. Demikian tadi Voice of Islam.
Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.